Ayo, gimana ini? Saya minta pertanggungjawaban dari KPU. Kang, pertanggungjawabannya dalam bentuk gimana, Kang? Ini pertanyaan, kenapa paslon kami ini tidak... Paslon nomor berapa? Nomor 3 ini. Iya, kenapa Pak, Kang? Tidak ada pertanyaan itu. Haknya diikat itu. Terus, untuk terakhir kita sepakat itu 1,5 menit. Kenapa jadi 1 menit? Ini merugikan untuk paslon kami. Nah, tadi tuntutan berupa apa nanti Kang yang dilakukan? Siap. Ya. Kang, tadi tuntutan itu kenapa merasa dirugikan nggak tadi? Ya, tadi memang ada pembagian waktu yang pas. Waktunya sudah dicanangkan. Nggak, Sam. Jadi gimana ya? Ini evaluasi aja ya, jangan sampai. Tapi yang jelas bagi kami bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung harus cepat dan kita lakukan secara cerdas dan pada akhirnya pedas. Yang dikeluhkan itu Masalahnya yang bagian pertanyaannya itu enggak, kan nanya itu satu paslon ke kedua paslon kan, karena tidak nanyanya, yang kedua ini nggak sempat nanya, karena waktunya habis kan aneh kan, harusnya jadi hak kita hilang, jadi memang kita terugikan dengan itu. ya kita KPU ini mensikapi tadi adanya aksi protes yang dilakukan oleh tim nomor 3 kepada debat ini bagaimana Pak? Jadi pada prinsipnya kita setiap tahapan selalu ada evaluasi, bahwa evaluasi tersebut memang kita melihat kelebihan dan kekurangan, termasuk setiap evaluasi kami menampung saran, pandang, kritik dari semua pihak. Nah, berkaitan dengan debat ini pun tidak terlepas kami akan segera evaluasi dan mungkin akan ada beberapa pihak biar kita tahu juga kalaupun memang nanti ada yang ketidaksesuaian atau seperti apa ya setelah kita evaluasi tadi gitu. Kalau saya memandang sebetulnya sekarang kurang bisa di ini ya. Jadi saya hanya berharap tadi ke pihak TPRI kita untuk segera bertemu, tolong disiapkan hasil liputan ini biar kita sama-sama gitu, bareng-bareng duduk sama kita lihat sebetulnya ada kurang lebihnya di mana, termasuk mungkin kalaupun ada yang dianggap kurang tepat atau salah ya di posisi mana dan itu berawal dari apa gitu, itu aja. Ya. Dilakukan pemerintah pada hari ini dan kami dari pasangan Nia Usman Nupas Disabilungan mempunyai komitmen anu kahiji pasti pembangunan itu harus dilaksanakan berkelanjutan. Anu hiji deui pembangunan itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Hiji deui pembangunan itu harus dilakukan secara konsisten, menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Kita pastikan genteng-genteng ulah potong, persatuan tembong. Mudah-mudahan 8 Desember sadayana angkat KTPS sarang saterasna nyoblos nomor 1. Atur nuhun. Ya, pasti. Habis silakan pasangan nomor urut 2. Majunya satu daerah tentunya harus mendapatkan arahan kebijakan dari seorang kepala daerahnya. Kalau saya melihat Kabupaten Bandung dengan berbagai kekayaan yang dimiliki,
sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, termasuk di dalamnya pariwisata, hasil ternak. Nah, bagaimana seorang kepala daerah bisa mengkapitalisasi itu tersebut sehingga bisa menjadikan masyarakat Kabupaten Bandung lebih sejahtera. Kami dari program dari Yena Atep punya program-program yang dahsyat. Tentunya kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk mencoblos nomor 2 tanggal 9 Desember 2020. Sudah habis waktunya, silakan. Pasangan calon nomor urut 3 Rabu 9 Desember 2020. Calon lainnya 6. Pasangan calon atau tim kampanye atau pasangan calon atau tim kampanye atau penghubung lainnya Untuk Kabupaten Bandung dan Akang Teteh juga pemirsa dalam jawaban 1,5 menit. Hitungannya akan dimulai saat paslon mulai berbicara. Saya akan membacakan pertanyaan pasangan calon. Kita akan ambil. Wow, memang hal ini sejalan dengan konteks otonomi daerah yang 23 tahun 2014. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jangan takut dan Pasangan calon nomor urut 3 Rabu 9 Desember 2020. Saya ajak ngobrol. Debat kedua ini seperti apa mungkin Bu? Alhamdulillah, doa dari teman-teman semua, doa dari orang-orang terkasih, kita barusan melewati debat kedua, insya Allah rasanya misinya sudah kita sampaikan, juga visi yang dijalankan atau yang ditawarkan oleh pasangan nomor 1. Tadi yang diperlihatkan apa Bu? Bahwa masyarakat harus minum bawa air sendiri, gimana itu? Oh iya, ini hanya solusi sederhana sebenarnya, tapi seharusnya pemilih cerdas harusnya bisa memilih juga pemimpin yang cerdas. Bahannya dari apa? Ini bahan dari bambu. Ya. Ini dari pacet. Ini ramah lingkungan. Ya. Tadi untuk mendukung sampah supaya tidak terlalu banyak seperti itu. Ada hal yang menarik ya. Tadi dalam debatan ada aspirasi yang berkembang yang selama ini tertunda mengenai Bandung Timur. Nah, saatnya sudah terdengar oleh semua masyarakat Bandung Timur menuntut untuk dimekarkan. Nah, barangkali itu pasti komitmen Bandung Timur harus dimekarkan. Kebijakan Pak. Peningkatan pembangunan temanya adalah bagaimana pembangunan itu, pembangunan di infrastruktur, juga tidak lupa di pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan infrastruktur bukan hanya jalan saja, tetapi di sana penerangan jalan. Tapi sayang tadi tidak ada pertanyaan ke sana, karena kita tahu sama-sama Kabupaten 30% terserap PJU yang ada di Kabupaten Bandung. Ya, sehingga nanti kami akan melakukan perbaikan jika kami menjadi bupatinya. Lalu selain jalan juga ada irigasi, pertanian juga, terus air bersih juga, itu kan infrastruktur juga namanya. Di sini ada ketidaksamaan pembagian waktu. Saya kira memang ini harus dievaluasi sehingga tidak terjadi lagi saling menanggapi secara. Tapi bagus sekali karena pembangunan Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan. Tentunya harus ada sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ya, kita tahu kan bahwa di Kabupaten Bandung kita mempunyai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 10 orang, anggota DPRD 10 orang. Tentunya ke depan saya akan melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi sehingga pembangunan di Kabupaten Bandung ini akan terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Karena pada dasarnya pasangan Bedas mempunyai 3 konsep ya. Dalam pembangunan ini saya dengan Sahrul dan juga
masyarakat Kabupaten Bandung dengan izin Allah Pedas siap melakukan perubahan di Kabupaten Bandung. Pedas. Bandung Timur.